Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvinia, NIM 20071139114 dari Prodi S1 Teknik Kimia kelas A. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat daftar isi secara otomatis. Di sini, saya menggunakan makalah sebagai contoh. Ya, sebelum kita membuat daftar isi secara otomatis, kita memerlukan penomoran terlebih dahulu. Untuk itu, kita akan membagi makalah ini menjadi 3 section, karena pada halaman cover biasanya tidak menggunakan penomoran, pada halaman kata pengantar dan daftar isi menggunakan penomoran dengan format angka Romawi, sedangkan untuk bab 1 dan seterusnya menggunakan penomoran dengan format angka biasa. Untuk itu, langkah yang pertama adalah kita masuk ke menu footer. Kita lihat bahwa di sini file ini masih dalam satu section, tidak di dalam section yang berbeda. Langkah yang pertama, arahkan kursor ke ujung paling kiri cover. Setelah itu, pilih layout, ambil menu breaks, lalu ambil menu next page. Untuk mengeceknya, teman-teman tinggal masuk ke footer dan header lagi dengan cara mengklik 2 kali. Dapat teman-teman lihat bahwa halaman cover makalah dan kata pengantarnya telah terbagi menjadi 2 section. Untuk section 3, arahkan kursor ke ujung paling bawah halaman daftar isi, lalu pilih layout, break, next page, dan untuk mengeceknya tinggal masuk ke header dan footer lagi. Dapat dilihat di sini, bab 1 telah masuk ke section 3. Dan dapat dilihat bahwa cover telah masuk kepada section 1, kata pengantar telah masuk ke section 2, dan untuk bab satunya telah masuk ke section 3. Dan selanjutnya untuk penomoran, kita menginginkan perbedaan antara cover dan kata pengantar karena cover tidak akan memberi penomoran. Untuk itu kita harus menonaktifkan pada same as previous, karena ini artinya sama dengan halaman sebelumnya. Langsung kita nonaktifkan. Dan untuk footernya juga dinonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, masuk ke menu footer, lalu ambil page number. Di sini ada banyak pilihan penomoran. Saya di sini memilih bottom of page, lalu memilih yang di tengah. Untuk mengubahnya menjadi 1 Romawi, tinggal teman-teman blok, masuk ke page number, lalu format page number. Pada number format, pilih angka Romawi. Setelah itu, pada menu Start At, masukkan angka 1. Lalu klik OK, maka pada kata pengantar dan daftar isi telah menggunakan nomor 1 dan 2 dengan angka Romawi. Selanjutnya, kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Untuk bab 1 atau pendahuluan ini, kita menginginkan format penomoran seperti angka biasa. Langkah yang pertama, masuk ke menu footer, lalu ambil page number. Seperti biasa, kita edit nomornya supaya menjadi 1 dan angka biasa. Di menu Start At, masukkan 1 dan klik OK. Maka pada bab 1 dan seterusnya akan diberi nomor angka 1 dengan format yang normal atau format biasa. Dapat teman-teman lihat pada layar bahwa penomorannya sudah selesai. Setelah itu, untuk memberi daftar isi kita memerlukan heading. Maka untuk bab 1, bab 2, dan bab 3 kita memberi heading 1, sedangkan untuk sub-bab seperti 1.1, 1.2, dan lain sebagainya kita gunakan heading 2. Untuk bab 1, kita blok lalu klik heading 1. Lalu atur formatnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk kata pengantar, kita juga memberi heading 1 karena kata pengantar juga akan dimasukkan ke dalam daftar isi. Untuk daftar isi juga,
atur menjadi heading 1 dan formatnya diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Selanjutnya pada subbab 1.1 atau latar belakang. Kita akan memberi heading 2 karena bab 1.1 merupakan subbab dari bab 1. Untuk subbab 1.2 juga dilakukan hal yang sama. Begitu seterusnya untuk setiap bab dan subbab. Ingat, bab utama kita beri heading 1 dan untuk subbabnya kita akan memberi heading 2. Untuk bab 2-nya heading 1, lalu atur formatnya, sesuaikan tulisannya, dan untuk subbab 2.1 juga atur menjadi heading 2. Untuk bab 2.2 juga lakukan hal yang sama. Maaf, ada situ. Jadikan bab 2.2 ini menjadi 2. Lanjut untuk subbab 2.3. Untuk bab terakhir atau bab 3, kita beri heading 1 karena merupakan bab utama. Untuk subbabnya kita beri heading 2. Untuk subbab 3.2 heading 2 juga. Atur formatnya seperti biasa. Untuk daftar isi kita letakkan pada heading 1 karena merupakan bagian utama juga. Setelah selesai memberi heading pada setiap bab dan subbab pada halaman makalah ini, kita dapat memberi daftar isi secara otomatis. Yang perlu diingat, pada pemberian heading ini, untuk bab utama seperti bab 1, bab 2, dan bab 3, kita memberi heading 1, dan untuk setiap subbab seperti 1.1, 1.2, dan seterusnya, kita memberi heading 2. Setelah itu, kita masuk ke menu daftar isi. Klik menu daftar isi seperti biasa, lalu masuk ke menu Reference, ambil Table of Content, ambil Automatic Table 1. Daftar isi telah terbuat secara otomatis. Dan di sini ada sebuah halaman yang kosong, dan takutnya akan mempengaruhi halamannya, maka kita akan menghapusnya. Untuk setiap perubahan pada daftar isi, kita dapat mengupdate-nya dengan cara klik kanan pada daftar isi, lalu pilih Update File. Lalu klik OK, maka daftar isi secara otomatis akan terupdate. Sekian dari saya, cara membuat daftar isi secara otomatis. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Tiara Beskanedymisha dan di sini saya akan mencoba untuk bisa menjelaskan tutorial mengenai penggunaan Mendeley untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mencoba untuk mendownload aplikasi Mendeley Windows. Jadi aplikasi Mendeley ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk bisa membuat daftar pustaka secara otomatis. Daftar pustaka ini bisa digunakan untuk membuat citasi, membuat kutipan, dan lain sebagainya. Daftar pustaka ini digunakan atau diperlukan agar karya tulis yang kita berikan atau karya tulis yang kita ciptakan itu bisa diverifikasi kepercayaannya dan informasi di dalamnya itu bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Baiklah, di sini aplikasi Mendeley-nya sudah tersedia dan kita bisa membukanya di file download. Kita bisa membukanya di sini. Kita bisa langsung installnya. Kita klik agree dan next, lalu install. Di sini kita akan menunggu sampai penginstalannya selesai. Baiklah, di sini sudah selesai, jadi kita bisa klik finish-nya. Nah, yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita akan masuk di dalam menu utama. Nah, di sini saya sudah terdaftar ya. Di sini saya sudah melakukan proses registrasi. Apabila teman-teman belum melakukan proses registrasi, maka teman-teman bisa melakukan proses registrasi terlebih dahulu. Untuk pendaftaran akun, maka yang diperlukan itu adalah berupa alamat email, nama depan, nama belakang, dan kata sandinya. Yang berikutnya, untuk memverifikasi yang lainnya, maka alamat email dan password akan digunakan. Nah, alamat email dan password itu nantinya akan dikirimkan melalui email. Setelah itu, maka kita akan melakukan yaitu penghubungan Mendeley dengan Microsoft Word. Nah, jadi agar aplikasi Mendeley bisa terhubung ke Microsoft Word, menu tools di aplikasi Mendeley dipilih, lalu pilih install MissWord Plugin. Ada tools, install MissWord Plugin. Kita klik OK. Nah, lalu setelah itu, kita bisa pergi ke Microsoft Word. Jadi di sini saya akan mencoba untuk membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, kita bisa menuju Preference, lalu di sini akan tersedia Open Mendeley. Ini artinya akun Mendeley kita sudah tersambung ke Microsoft Word. Apabila Mendeley sudah terhubung dengan Microsoft Word, maka proses pendaftarannya sudah selesai. Selanjutnya, untuk bisa menambahkan daftar pustaka secara otomatis di aplikasi Mendeley, pastikan bahwa pengguna sudah memiliki file PDF yang akan disitasi. Lalu kita balik lagi ke Mendeley dan pastikan bahwa kita sudah memiliki jurnal yang ingin kita citasikan. Nah, untuk menambahkan PDF yang kita akan buat, klik Add di sini pada bagian atas kanan aplikasi Mendeley. Lalu kita bisa klik Add Files. Nah, kita bisa membuka jurnal-jurnal yang ingin kita buat citasinya. Di sini saya akan mencoba untuk membuka jurnal ini. Kita klik Open-nya. Jurnalnya sudah ter-add di aplikasi Mendeley-nya, kita bisa klik dan di sini akan nampak beberapa identitas dari jurnalnya, seperti judul jurnal, penulisnya, tahun terbit, dan halamannya. Di sini juga ada abstrak, teks, dan ada kata kunci serta URL untuk bisa mendownload jurnalnya. Yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah format penulisan. Jadi dalam penulisan daftar pustaka ada beberapa format yang digunakan. Nah, biasanya format yang digunakan itu adalah format APA atau Harvard. Nah, untuk memilih gaya penulisan daftar pustaka, kita akan mengklik tombol View, lalu kita akan pilih Citation Style. Di Citation Style ini kita akan memilih gaya penulisan. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan American Psychological Association Format atau APA Edition. Lalu setelah itu, untuk bisa memasukkan daftar pustakanya ke Microsoft Word,
kita akan mencoba untuk membuka keyword yang ingin dipositasinya. Jadi misalnya di sini saya ingin mencoba untuk bisa membuat tentang kebakaran hutan. Maka saya akan mencoba untuk membuka word tentang kebakaran hutan. Lalu untuk bisa menambahkan citasinya yaitu klik menu reference pada style. Nah, di style ini kita akan menuliskan American Psychological Association 7th edition seperti yang kita buat di Mendeley. Lalu setelah itu untuk insert citation-nya, kita akan membuat insert citation. Kita ke menu reference, lalu kita klik insert citation. Lalu ada ini. Lalu kita klik OK. Nah, jadi di sini apabila kita ingin mengetik kutipan, maka akan muncul di sini Reshed 2014. Ini merupakan tahun dan nama dari author tentang jurnal yang kita kutip. Yang berikutnya untuk membuat bibliografinya atau untuk membuat sumber rujukan di bagian daftar pustaka. Jadi kita bisa membuat menu daftar pustaka. Kita bisa arahkan ini ke bagian center. Lalu untuk membuat daftar pustakanya, kita bisa klik reference, bibliografi, insert bibliografi. Secara otomatis nanti daftar pustakanya sudah bisa tersedia di sini. Ini merupakan cara yang cukup gampang. Nah, dengan begitu daftar pustaka sudah bisa terbuat secara otomatis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengecek kemiripan atau sering disebut sebagai plagiatisme dari dokumen atau tulisan yang kita buat. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita sering berurusan dengan yang namanya karya tulis ilmiah, jurnal, laporan, skripsi, tugas akhir, dan dokumen sejenis lainnya. Yang mana dokumen-dokumen ini haruslah original atau asli milik kita sendiri atau buatan kita sendiri. Kita tidak boleh menyalin atau mengcopy tulisan orang lain secara langsung tanpa mengeditnya terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, cara untuk mengecek tingkat plagiatisme suatu dokumen itu rata-rata berbayar. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan tutorial cara mengecek tingkat plagiatisme suatu dokumen secara gratis, yaitu dengan menggunakan aplikasi Plagiarism Checker X. Nah, mari kita simak langkah-langkahnya. Baiklah, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu kita install terlebih dahulu aplikasi Plagiarism Checker X ini pada laptop kita. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu Chrome kita. Setelah itu kita ketik pada pencarian Google Plagiarism Checker X. Kemudian kita cari. Nah, setelah itu akan muncul beberapa situs. Nah, kita pilih situs Plagiarism Checker X Text Similarity Detector ini. Setelah kita klik, maka tampilannya akan seperti pada layar. Kemudian kita pilih Get Started. Nah, setelah itu akan muncul 3 penawaran aplikasi yang akan kita install, yaitu ada Basic, Professional, dan Business. Basic ini gratis, sedangkan Professional dan Business ini berbayar. Basic memiliki penawaran yang sangat terbatas, sedangkan Professional memiliki penawaran yang cukup banyak, dan Business memiliki penawaran yang tidak terbatas. Nah, dikarenakan kita ingin gratis, maka kita pilih yang Basic saja. Nah, kita akan mendapatkan 30 searches daily, limited word, dan free forever. Nah, kita klik download. Setelah itu, akan terunduh secara otomatis. Nah, kita tunggu sampai unduhan selesai. Nah, setelah unduhan selesai, maka kita klik unduhan tersebut. Kita tunggu sampai ia terbuka.
Nah, setelah aplikasinya terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan diminta untuk memilih bahasa. Kita pilih bahasa Inggris. Kemudian kita klik Next. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Dan kita klik Next lagi. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memilih penyimpanan untuk menyimpan aplikasi ini. Setelah sesuai, maka kita klik Next lagi. Nah, barulah kita klik Install. Maka proses penginstalan pun akan dimulai. Kita tunggu hingga selesai. Nah, setelah penginstalan selesai, kita klik tombol Finish. Maka aplikasi pun dapat digunakan. Kita lanjut ke tahap 2. Baiklah, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tutorial penggunaan aplikasi Plagiarism Checker X ini. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, beginilah tampilan jika aplikasinya dibuka. Sebenarnya, jika kita menginstal aplikasi ini untuk pertama kalinya, maka kita akan diminta untuk mengisi email dan password terlebih dahulu. Namun, dikarenakan saya telah menginstal ini sebelumnya, maka saya tidak perlu mengisi email dan password lagi. Nah, di sini ada menu-menu dari aplikasi Plagiarism Checker X ini. Yang pertama itu ada menu dashboard. Dashboard ini merupakan tempat untuk menunjukkan hasil dari dokumen yang telah kita cek plagiasinya. Di sini saya telah mengecek 7 dokumen dengan 763 kata dan rata-rata plagiasinya itu 67%. Nah, ini merupakan dokumen-dokumen yang telah saya cek plagiasinya. Nah, menu selanjutnya itu ada online plagiarism. Di sini merupakan tempat untuk kita mengecek plagiasi dokumen yang kita inginkan. Lalu menu yang ketiga itu ada side by side difference. Di sini merupakan tempat untuk membandingkan dua dokumen dan menemukan perbedaannya. Nah, lalu selanjutnya itu ada bulk compression. Ini juga sama untuk membandingkan dokumen dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada menu sebelumnya. Lalu di sini ada setting, yaitu untuk tempat kita mengatur tema dan tampilan secara umum. Lalu ada lisensi, itu berisi info dari lisensi ini secara umum. Lalu ada feedback dan ada help. Nah, untuk side by side difference dan bulk compression saya tidak akan membahas lebih lanjut. Nah, kita akan membahas tentang online plagiarism ini. Nah, untuk melakukan pengecekan plagiasi dari dokumen yang kita inginkan, terdapat 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama itu dengan cara mengcopy bagian teks yang akan kita cek. Lalu yang kedua dengan cara mengupload dokumen dengan format PDF ataupun Word pada bagian load dokumen ini. Lalu yang ketiga dengan cara mempaste link URL dari dokumen yang akan kita cek plagiasinya. Nah, dikarenakan aplikasi ini merupakan aplikasi yang gratis, maka terdapat batasan kata untuk setiap kali pengecekannya, yaitu sebanyak 120 kata saja. Untuk itu, saya menyarankan untuk menggunakan cara mengcopy bagian teks yang akan dicek saja, dibanding dengan mengupload file ataupun dengan mempaste link URL dari dokumen yang akan kita plagiasi. Hal ini dikarenakan agar lebih efektif. Nah, adapun caranya, yang pertama kita hapus terlebih dahulu kalimat yang merupakan contoh ini dengan cara menekan clear all. Nah, setelah itu kita buka dokumen yang akan kita cek plagiasinya. Di sini saya menggunakan dokumen laporan praktikum kimia dasar dari kelompok saya. Kemudian kita cari bagian yang akan kita cek plagiasinya. Nah, saya akan menggunakan bagian ini untuk dicek plagiasinya. Kita copy, lalu kita paste pada bagian ini. Setelah itu, kita klik cek plagiarism. Lalu kita tunggu proses pengecekan plagiasinya berlangsung. Nah, inilah hasil akhir dari pengecekan plagiasinya, yaitu terdeteksi plagiasinya sebanyak 31%. Nah, di sini ada keterangan, itu
ada tanggal pengecekan plagiasinya itu ada tanggal 29 Juni 2021. Lalu jumlah katanya itu ada 111 kata dan 34 katanya itu teridentifikasi sebagai plagiasi. Dan di sini ada sumber yang teridentifikasi, ada 3 sumber. Dan keterangan ini yaitu terdeteksi kemiripan yang sedang, tingkatnya itu sedang. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat kita lihat pada bagian view report. Nah, dapat kita lihat di sini 31% itu berada pada bagian hijau agak kekuningan, yang mana artinya tingkat plagiasinya ini sedang, tidak terlalu tinggi namun tidak terlalu rendah juga. Nah, dapat ditemukan di sini ada 111 kata dan ada 3 sumber. Nah, di sini yang merupakan kata yang berwarna selain hitam merupakan kata yang teridentifikasi sebagai plagiasi. Nah, di sini merupakan kata atau kalimat yang berwarna hijau dikarenakan berasal dari sumber yang nomor 2. Nah, di sini ada kalimat yang berwarna ungu dikarenakan berasal dari sumber nomor 3, dan di sini ada kalimat yang berwarna merah dikarenakan berasal dari sumber nomor 1. Nah, itulah tadi tutorial untuk menggunakan aplikasi Plagiarism Checker X ini. Nah, bagaimana video tutorial tadi? Semoga mudah dipahami ya. Selamat mencoba! Sebagai review, menurut saya aplikasi Plagiarism Checker X ini sangat layak untuk digunakan untuk mengecek tingkat plagiatisme suatu dokumen. Selain dikarenakan gratis, aplikasi ini juga cukup akurat dan teliti dalam mengecek dokumen yang kita inginkan. Selain itu, aplikasi ini juga sangat mudah digunakan sehingga kita semua dapat menggunakannya. Nah, dengan berakhirnya video tutorial saya tadi, maka berakhir pula lah video kami. Saya, perwakilan dari teman-teman saya sebelumnya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang kami lakukan. Jika merasa video kami bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan berikan komentar tanggapan kalian mengenai video kami. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.